Corpi Talks, bincang-bincang inspiratif. Hai Insan Yuti dan AMC, selamat datang di Corpu Talks. Corpu Talks kali ini spesial karena merupakan rangkaian acara HUT Yuti ke-50. Karena Corpu Talks, bincang-bincang inspiratif. Yeay. Oke, rangkaian acara HUT Yuti ke-50 tidak hanya Corpu Talks saja. Kita ada Yuti Story, Yuti History, Kurban Akbar, Yuti Fresh, dan lain-lain. Pastinya tunggu terus informasi-informasi lebih lanjut di Instagram HUT Yuti Official. Oke, kita udah di podcast ini kayaknya masih agak tegang ya. Kali ini kita akan membangun atau membicarakan tentang sebuah perjalanan panjang, terutama di service divisionnya Yuti. Oleh karena itu kita akan tampilkan narasumber-narasumber dari perwakilan masing-masing generasi. Oke, saya mau sapa dulu nih, yang dari ujung dulu deh. Kayaknya lebih nyentrik karena diiket-iket nih. Lebih nyentrik atau lebih gampang dilihat? Karena langsung gini. Oke, langsung. Ada siapa di sana? Tapi perasaannya kayaknya keren kayaknya jadi gini. Perasaan sih. Perasaan dia sendiri. Kadang pendapat orang beda. Iya. Oke. Hai ya, teman-teman Insan Yuti semua. Perkenalkan, saya Rizal Wahyu Mardianto. Saya ada di service divisi, tepatnya di product support departemen. Saya gabung di Yuti itu awal gabungnya sih 15 Desember 2004. Itu pokoknya pertama masuk nginjakin kaki di gedung ini nih. Nah, itu 15 Desember 2004. Kemudian saya baru dapat NRP itu di 1 Januari 2006. Jadi sebenarnya tercatatnya di United Tractors di Januari 2006 atau NRP saya 2006, tapi sebenarnya dari 2004 saya udah berkarya di UT. Mungkin itu perkenalan dari saya. Berkarya tapi belum dapat NRP. Iya. Jadi lemburannya masih nggak ada kali-kalinya lah waktu itu. Tapi kan sekarang bonusnya berkali-kali. Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ada siapa di sini? Silakan Pak. Kamu gak kenal aku? Aduh, salah. Ini momen bonusnya saya terancam nih. Ini saya jadi MC loh Pak. Bukan karyawan service. Pak Teddy ada yang kenal. Kenal. Nama saya Teddy Ramdhani. Mungkin banyak yang kenal, mungkin juga banyak yang nggak tahu kali ya. Betul. Apalagi anak muda yang sekarang banyak yang nggak tahu ya. Siapa lo Teddy? Jadul lo ya. Gitu ya. Bilang saya lah yang nggak kenal. Iya. Jadi saya masuk UT udah cukup lama, udah 33 tahun yang lalu, tepatnya di 15 Mei 1989. Lama ya? Lama ya? Pak, itu sebulan setelah saya lahir Pak. Wih, itu mana itu ya? Ada saya lahir April 89. Sebulan kemudian Bapak masuk UT ya? Iya, saya udah ngangkat-ngangkat toolbox tuh, udah ngolong-ngolong doser itu ya. Oke, jabatan saya terakhir sebagai mekanik itu M2 saya. Jadi sekarang saya di head office sama Pak Rudi di service divisi CSSD kan. Nah itu mungkin perjalanannya nanti kita cerita-cerita aja lah ya. Betul. Gitu ya. Ya silahkan Pak Ponco lah perkenalkan. Zaman saya masuk dulu M2 itu udah nggak ada Pak. Berarti udah lama banget ya. Udah lama banget. Pak Ponco mau perkenalan dong. Ya, saya bilang lama bukan tua. Silakan Pak Ponco. Saya sebut nama takut disalahin. Apa kabar Mas Latif? Baik Pak. Apa kabar sahabat Yuti dimanapun berada? Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat. Amin. Dimanapun berada. Saya sudah ngangkat toolbox di saat Mas Latif belum lahir. Ya, jadi Dia masih jadi hampir cacing 35 tahun ya. Nama saya Ponco Susilo. Dari dulu di servis sampai hari ini saya masih berkarya di servis. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin Bapak masuk UT, saya dalam proses pembuahan gitu. Ini vulgar ya. Baik. Saya 89 baru lahir dan pastinya punya cerita yang seru dan unik ya Pak ya. Sehingga bisa awet di UT sampai sekarang. Siapa yang mau cerita duluan nih Pak? Kira-kira dulu Pak yang Ponco lah cerita lah. Pak Ponco. Banyak Pak Ponco ceritanya, cuman dia ini apa nih nggak boleh keluarin takutnya nih rumahnya nggak tahu. Ini nggak disiarin sama istrinya ya? Monggo Pak. Baik. Jadi era Yuti tahun 80-an sampai 90-an itu ya Yuti belum sebesar seperti sekarang. Karena di zaman itu ya customer kenalnya hanya dan jadi sampai Yuti itu disebutnya unit
Populer kan? Iya, itu populer sekali pada saat itu. Mohon maaf ketika kita lagi visit ke customer ya, karena kita adalah pendatang baru di dunia alat berat, itu masih dipandang sebelah mata ya. Bahkan mekanik gagahnya datang naik mobil, kita masih naik angkot, naik numpang-numpang gitu ya. Nah, tetapi justru itulah yang menjadi spirit kami. Kami punya semangat bahwa suatu saat Yuti dan Komatsu ini harus menjadi market leader. Jadi kita harus bisa mengalahkan nama-nama besar di dunia ini. Ya. Dan alhamdulillah sekarang cita-cita itu sudah tercapai, meskipun ini adalah hasil karya dari seluruh karyawan Yuti ya, dari mulai mekanik sampai top manajemen. Mereka mempunyai semangat yang sama untuk menuju ke sana. Itu yang bisa saya ceritakan. Ya Mas Teddy. Pas waktu itu berapa tahun Bapak di Yuti itu? Tahun depan 35 tahun. Wih, luar biasa. Luar biasa. Umroh Pak ya? tahun. Iya Pak. Dapat Hebat. umroh berarti. Jos lah pokoknya. Luar biasa. Aplaus Pak. Pak, saya offshore Pak, jangan Bapak. Iya, saya aja yang nanya. Saya lupa aja. Saya suka lupa yang Iya, dia aja. Tapi saya nggak digaji nih. Nggak dapat bayaran. Wah, itu dia Pak. 35 tahun. Wah, berarti bisa klaim umroh nanti Pak. Ya, iya. Saya udah klaim lah umroh Pak, 30 tahun kan? 30 tahun umroh Saya ya. udah mau klaim ini. Nah, Pak Teddy sendiri punya cerita apa nih Pak? 33 tahun Bang, cerita banyak. Abang mau cerita apa? Durasi berapa ini? Durasi ya? Aduh. Ya, Cerita yang aman, Mbak. 33 Woi, Bapak diem aja tahun. Pak, saya yang aja Pak. Ya 33 tahun itu udah cukup panjang lah. Iya, iya. Ya, pernah kan saya cerita-cerita di Amar itu sebenarnya cerita tuh banyak Mas Latif. Oke. Kalau saya lihat album, karena mau menjelang pensiun, saya tuh suka lihat album, nggak tahu ya. Oh, oke. Saya lihat lagi yang apa cerita-cerita. Oh ini punya foto ini. Oh ini ceritanya kayak gini nih. Oh ini kayak gini nih ceritanya. Ini kayak gini ceritanya. Jadi memang banyak cerita di situ. Mau cerita susah, cerita apa namanya, cerita seneng-seneng, ya ada juga cerita. Tapi yang jelas bahwa pada saat tahun 1989 itu adalah memang pada saat itu Yuti itu lagi growth cukup tinggi juga. Nah, fotonya yang ini bukan Pak? Wah, nah ini nih Pak. Ya, saya ingat Bapak tuh. yang buka baju Pak, yang mana Pak? Saya tuh pencitraan aja kali itu ya, foto-foto. Siapa kata saya juga lupa lagi siapa yang foto itu ya waktu itu ya. Mungkin sopir truknya yang keguling itu. Tapi nggak apa-apa tuh sopir truknya itu. Ini keguling Pak truknya? Keguling beneran. Nah, Oke. saya itu kan waktu itu ini kan saya waktu Yuti Lampung nih kerja di sorry. Ini ya Yuti Lampung ini, di Yuti Lampung, di Yuti Lampung. Jadi waktu itu saya ditugasin di PTPN 7 atau kalau nggak salah ya itu. Ini untuk masang engine ini. Cuman ya nggak tahu. Ini kan waktu itu saya dengan namanya tuh yang di sana tuh Uus namanya itu. Uus Saiful namanya itu. Nah, teman saya berdua. Tapi nggak bawa mobil sendiri, saya ngikut truk itu. Oke. Ngikut, jadi sopir, saya berdua sama Uus naik ke truk itu, pergi ke site ke PTPN itu. Nah, di tengah perjalanan, saya nemu jembatan kayak gitu tuh, jembatan kayu gitu. Karena takut, saya bilang sopir, bisa nggak? Bisa. Nggak, saya bilang gitu. Ngeri, saya bilang gitu kan. Bisa. Kalau kamu bisa, aku turun dulu, saya bilang gitu. Jadi aku sama Uus itu turun. Oke. Turun. Ngasih aba-aba lah kayak gitu kan. Lurus. Bener sih lurus. Kalau tiba-tiba miring. Gitu kan. Aduh. Saya itu yang pada saat itu tuh pir gitu. Untungnya itu sopirnya itu nggak apa-apa. Keluar dari pintu. Walaupun kondisinya terguling sebenarnya tuh. Terguling itu sebelum dibalikin itu. Saya jadi penasaran nih sebenarnya untungnya itu kapan pertama kali keluar ya? Setiap ada kecelakaan pasti ada untungnya. Untungnya nggak ada yang meninggal. Nggak ada yang meninggal. Jadi saya tarik itu pakai traktor itu ke atas. Oke. Padahal lurus itu bahasa Lampungnya belok.
Oh gitu ya Pak? Jadi instruksinya bahasa Sunda, sopirnya orang Lampung. Jadi Kan nyambung. Itu kali. Bener serius nggak ini? Oke, biar kita lurus lagi, kita break dulu sejenak. Oke, sampai Oke. ketemu lagi di Komputalk. Bincang-bincang inspiratif. inspiratif. Proudly presents